Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam Bang. Ada yang masih ditunggu? Ada lagi yang masih ditunggu. Kalau dari kelompok H lengkap Bang. Kelompok H, kelompok A, ada semua. Sudah Bang. Kelompok B udah. Oh ini ya, Rezi ya yang baru masuk ini. Rezi Alfiza. Udah kali ya, kita mulai aja kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman praktikan PTI 2 yang asistensi dengan saya. Mungkin kenalan dulu ya. Nama saya Rizky Andaresa, bisa dipanggil Resa. Sekarang saya ditugaskan jadi pembimbing kelompok teman-teman semua. Kelompok A, kelompok B, sama kelompok H ya. Semuanya koneksinya lancar nih ya. Maksudnya nggak ada yang tersendat-sendat ya. Atau nanti kalau kesulitan nggak apa-apa. Mungkin kita ini aja dulu kali ya. Assessment dulu ya. Bentar nih saya share screen ya. Udah kelihatan ya? Udah Bang. Ini teman-teman kelompok A sama B dan H ya. Sebelumnya saya mau tanya nih dari kelompok A ada yang megang Excel ini siapa ya? Izin menjawab Bang. Kalau kelompok A, Hilal sama Malik Bang. Oh itu ya. Jadi 2 orang ya? Iya Bang. Iya sama. Oke, ya udah nggak apa-apa. Kalau mau 2 orang juga. Tapi yang penting Excelnya itu nanti ke modul-modul selanjutnya satu dokumen gitu Excelnya. Jangan dipisah-pisah. Nanti soalnya ada yang ngeling-ngeling gitu. Itu sih. Iya Bang, izin ya Bang. Itu juga kita emang satu file aja sih Bang. Jadi gantian gitu ngerjainnya sesuai Iya. bagiannya. Nggak apa-apa. Kalau dari kelompok B siapa? Kalau dari kelompok B, Fatih sama Anita Bang. Fatih sama Anita. Nih. Oke, kalau kelompok H? Kelompok H? Ya Bang, izin jawab. Kalau dari kelompok A sendiri tuh kita dibaginya karena per bab dari bab 4 gitu ya Bang. Jadi dipegang sama 4 orang. Ada Habibi, Kemal, Rara, sama saya, Alia. Gimana? Bagi per bab gimana maksudnya? Ya kan di bab itu ada kayak ngerjain agregat plan-nya, terus disagregasi gitu kan Bang. Sama CPOF. Terus ada lagi yang waktu di input itu kan ada kayak ditandain gitu kalau misalnya stasiun mana yang nantinya dapat blok merah. Nah itu tuh awalnya buat keseluruhan si Excel-nya itu sama Kemal tutornya, terus sama kita bertiga yang lainnya itu kita cek lagi gitu Bang. Jadi cuman kalau saya tuh lebih ngeceknya pas di bagian agregat plan-nya, sama Rara diceknya lebih ke disagregasi, terus yang Habibi ngeceknya lebih ke RCCP-nya gitu Bang. Jadi kita berempat sama ngeliat gitu hasil Excel gimana. Oke. Ya, paling di dominannya ke Kemal dulu ya tadi bilangnya yang tutor gitu ya. Nggak apa-apa kalau mau dipegang 1 orang atau 4 orang, nggak apa-apa.
Kalau dari pembagian kelompok A gimana? Siapa ngerjain apa gitu? Atau dari bab 1 siapa yang ngerjain? Untuk kelompok A itu bab 1 sama bab 2 subbabnya dibagi sih kalau untuk bab 2 Bang. Dibagi 3 orang. Ke Yusda bab 1 bab 2. Jadi Yusda bab 1 sama bab 2 semuanya berarti. Bab 2-nya enggak semua sih, Bang. Sama siapa? Sama Ratu Alfi sama Yani juga. Bertiga. Oke. Kalau bab 3? Kalau bab 3 Yani doang. Bab 4? Bab 4 itu kalau bab 4 pengumpul data itu Alfi, terus pengolahan datanya baru dibagi 2 Malik sama Hilal. Udah ya. Kalau bab 5? Bab 5-nya Hilal sama Malik sesuai sama yang dikerjain gitu, Bang. Bab 6? Bab 6-nya Yani. Yani. Kalau dapus dan lain-lain bareng nanti, Bang. Yang kayak ngerapin gitu-gitu segala macam, halaman gitu, yang tabel segala macam. Kalau tabel, mau tabel tuh. Ya Yani, kira-kira. Bang. Oh ya ini aja ya, ya udah. Yani sama Hilal. Ya udah, ya ini aja ya. Dari kelompok B, bab 1-nya. Kalau dari kelompok B, untuk bab 1-nya dikerjain sama 3 orang, Bang. Rezi, Reza, sama Nadira. Siapa tadi? Reza sama Nadira, Bang. Bab 2-nya juga sama 3 orang itu. Bab 1-nya di bab 1 perasaan dikit ya. Nggak banyak-banyak banget. Saya nggak apa-apa sih. Kalau bab 3 gimana? Bab 3 Nadira, Bang. Terus bab 4-nya? Bab 4-nya saya, tapi Excel-nya yang megang Fatih. Bentar. Ini tadi siapa yang ngomong ya? Nggak kelihatan. Anita, Bang. Oh iya, Anita. Bab 4 Anita doang. Iya, Bang. Kalau bab 5? Bab 5-nya Anita sama Fatih. Oke, bab 6? Bab 6-nya Reza. Ini Reza, nama lengkapnya Reza siapa? Reza Kurniawan, Bang. Oh. Terus kalau dapus dan lain-lain segala macam? Fatih, Bang. Oke, terus kelompok H? Untuk kelompok H itu pembagiannya bab 1 itu Alia, Bang. Alia. Terus bab 2-nya? Bab 2 semuanya, Bang. Semuanya dibagi rata. Oke. Bab 3-nya itu Rara, Bang. Bab 4? Bab 4 itu Kemal, Rara, Alia, Habibi. Oke, bab 5? Bab 5 itu Rara, Alia, Habibi. Bab 6 Kemal. Kalau ini?
Bareng-bareng sih Bang, tapi biasanya Rara Bang. Oke. Udah ya. Ini bimbingannya sedikit aja sebenarnya. Sedikit pertanyaan. Assessment gitu ya, pertanyaan. Mulai dari Malik dulu ya. Malik, pengertian rencana agregat apa? Halo, Malik. Iya Bang. Pengertian rencana agregat apa? Langsung jawab aja, Malik. Iya Bang. Kalau saya kurang tahu sih Bang itu. Oke. Lupa itunya ditanya. Ratu, fungsi agregasi itu buat apa? Halo Bang, Yuk, gimana Bang tadi pertanyaannya? fungsi agregasi itu buat apa? Fungsi agregasi itu untuk kita tahu penjadwalan nanti yang bakal kita produksi gitu Bang. Berapa banyak dari kapasitasnya. Hilal, kenapa harus diagregasi? Agar itu Bang, perencanaan kapasitas yang jangka intermediate tuh bisa sesuai dengan demand-nya Bang. Oke. Yusda, pengertian C strategi apa? Pengertian apa Bang? C strategi, itu pertanyaan di samping tuh. Kurang tahu Bang. Oke, Yani Suryani, pengertian level strategi. Ada nggak orangnya? Tadi minta izin ya? Maaf Bang, tadi apa ya pertanyaannya? Ini pertanyaannya nih, di samping. Pengertian level strategi. Level strategi kurang tahu Bang. Oke. Nadira, pengertian mix strategi apa? Izin jawab ya Bang, kalau misalnya mix strategi itu kombinasi dari level strategi sama sama C strategi. Ciri-cirinya itu menggabungkan tingkat produksi dengan tingkat permintaan tetap, terus juga menggabungkan dua metode level dan C yang tingkat persediaannya sama order backlog sama loss sales. Rezi, kalau produksinya kurang dari demand apa yang dilakukan? Halo Rezi. Iya Bang, kalau produksinya kurang dari demand itu, kalau yang saya tahu caranya bisa pakai subkontrak. Ada lagi? Yang saya tahu baru itu sih. Oke. Anita, disagregasi pengertiannya apa? Disagregasi itu artinya pemecahan dari hasil agregat planning, di mana kalau misalnya agregat planning itu kan dia mengetahui produksi untuk sekali produksi itu digabungin dalam satu family, sedangkan kalau misalnya dia disagregasi itu menentukan produksinya dipecah jadi beberapa tipe produk gitu. Berarti yang tadi agregasi apa? Kalau agregasi itu menentukan perencanaan produksi dalam satuan unit itu berbentuk satu produk family gitu dalam satu periode. Patih, fungsi desagregasi? Ya izin menjawab Bang. Fungsi desagregasi itu untuk memasukkan itu dalam ke jumlah produknya Bang. Jadi jumlah produknya masing-masing jenis produknya itu apa dan berapa gitu Bang. Yang saya ketahui. Gimana? Bisa diulangi? Iya, jadi mengubah dari agregasi menjadi ke disagregasi Bang. Jadi ke dalam jumlah produknya itu untuk masing-masing jenis produk ya Bang. Jadi jenis produk itu kayak inodentable, beatable atau fitable. Oke. Reza, kapasitas itu pengertiannya apa? Iya Bang, boleh diulang Bang pertanyaannya?
Pertanyaannya ada di samping nih, kapasitas, pengertian kapasitas. Kapasitas itu jumlah dari keseluruhan produk, Bang. Cukup. Habibi, kapasitas dibutuhkan pengertiannya apa? Iya Bang, izin jawab Bang. Kalau kapasitas dibutuhkan itu berarti kapasitas yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk mencapai demand-nya Bang, gitu Bang. Itu bisa berupa produktivitas mesin, dari karyawan juga dan sebagainya gitu Bang. Kemal, kapasitas tersedia pengertiannya apa? Iya Bang, izin jawab. Kalau misalkan kapasitas yang tersedia itu tuh kurang lebih kayak produksi dari produk yang diproduksi dari si perusahaan itu gitu. Kurang lebih itu sih Bang yang saya tahu. Rara, fungsi RCCP apa? Maaf Bang, Rara kurang paham RCCP. Oke. Alia, teknik RCCP ada apa aja? Teknik RCCP yang saya tahu tuh yang pertama ada CPOF, terus ada bola, satu lagi sama RPA Bang. Satu orang lagi ya? Ini Muhammad Zakin ya, angkatan 16 ya, Bang Zakin ya. Tadi ada bola, CPOF sama RPA. Ada yang tahu nggak pengertiannya salah satu itu, Bang? Halo? Tadi kata temannya itu ada trading RCCP itu ada bola, CPOF. Nggak apa-apa kalau nggak tahu mah. Halo? Yuk. Suaranya kedengeran? Masuk. Oh, tadi rusak. RCCP ya? Oh, nggak tahu Bang. Oke. Nggak apa-apa kalau nggak tahu. Ini sengaja saya kasih begini buat teman-teman tuh latihan. Setidaknya ini core pertanyaan atau pertanyaan inti dari modul yang kita pelajari. Paling nggak nanti teman-teman pas sidang tuh ya kalau pertanyaan teoritis ya kayak gini aja sih. Sisanya pertanyaan terkait laporan kalian. Gitu. Nah, ini kan modul 2 ya, yang ngerjain Excel-nya dari kelompok A itu Malik sama Hilal ya. Malik ngerjain bagian apa tadi? Nah, saya yang bagian perbaikannya aja sih, Bang. Oh, kalau Hilal? Yang bagian awalnya Bang, yang AP1 sama RCCP satunya Bang. Oh ya udah, berarti paling di akhir kan Malik ya. Malik tahu semuanya kan berarti. Gantian share screen-nya ke Malik ya, ditampilin Excel-nya Malik. Saya harus ini dulu ya, ke host-nya ke Malik ya. Nggak harus, Bang. Oh, nggak harus. Coba silakan. Bentar ya Bang, masih disiapin. Mohon maaf Bang, untuk partisipan tidak diizinkan untuk share Oh, screen. Saya Mungkin bisa diizinkan terlebih dahulu Bang. Nah, itu udah tuh. Saudara, ada Bang belum Bang? Udah. Dari agregat planning yang pertama coba. Nah,
Sekarang Malik coba jelaskan cara pengerjaan modulnya, cara pengerjaan Excel-nya tuh gimana? Maksudnya nggak satu persatu, tapi tabel ini tuh artinya ini gitu. Isinya adalah misalnya regular worker itu bla 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 bla, overtime didapat dari mana gitu-gitu. Coba jelaskan Malik. Nah, baik Bang, izin jelaskannya Bang. Kalau untuk di mix strategi ini, untuk regular workers itu, dia ada dari yang ini nih, ada dari worker, dari tabel biayanya. Nah, dari sini. Yang dimana emang bisa dilihat di sini juga, bahwa dari elemen kerjanya, dari mesinnya itu ada 24, otomatis dari pekerjaannya juga ada 24, karena emang diasumsikan bahwa satu mesin itu yang memegang satu orang. Nah, kenapa? Jadi untuk regular worker-nya itu ada 24. Sedangkan kalau misalkan overtime ini kita lihat dari yang ada di sini nih. Dari sebelum perbaikan yang ada overtime, output per month, kayak gitu sih Bang. Nah, untuk demand forecasting ini input dari sini Bang. Dari produksi 2021 yang ada di total bulan Januari, kayak gitu. Itu ada dari data yang dikasih gitu. Nah, kalau untuk production itu dari E4. Nah, E4 itu berarti ada di 24 dikali B20. Nah, B20 ini ada di 79 di sini. Terus untuk begin inventory-nya itu ada dari B12. Nah, B12 itu ada dari POH. Nah, POH ini dari data given. Gitu. POH itu apa? Yang nggak tahu nggak apa-apa. Saya kurang tahu sih Bang. Ya. POH itu plan on hand, apa? Persediaan di tangan gitu. Jadi yang masih dipunyai kita tuh berapa banyak? Itu given ya, given aja maksudnya. Udah dari sananya. Gitu. Ya, itu udah dari data. Ya, lanjut ya Bang. Nah, kalau misalkan untuk menghitung ininya, total inventory carrying cost itu dari dijumlahin itu dari tadi S9 sampai tadi sampai mana? Apa Bang? Bikin inventory udah? Bikin inventory tadi udah dari diambil dari sini. Terus? Yang inventory ya. Izin jelasin dulu Bang. Kalau ending inventory itu dari E7 kurangi E6. Berarti dari E7 itu production dikurangi demand forecasting. Terus ditambah E8 begin inventory ditambah E5 juga. Berarti dari overtime-nya kayak gitu ya. Nanti dihasilkan seperti berikut. Nah, seperti berikut gimana maksudnya? Apa Bang? Ya seperti berikut maksudnya gimana tadi? Saya kurang tahu sih penjelasan yang lebih tepatnya kayak gimana sih Bang, untuk kenapa harus seperti itu kayak gitu. Iya nggak tahu nggak apa-apa, biar cepet dilanjut lagi. Ya, jadi untuk total inventory. Back order loss berarti nggak tahu ya? Back order loss itu dari yang saya tahu sih, yang saya tangkap sih dari ininya Bang. Dari EBS P9 di sini, di absolutin. Iya, ininya itunya kan pengertiannya kan apa gitu. Ya udah, kalau nggak tahu nggak apa-apa, lanjut lagi. Kalau nggak tahu sih Bang, saya kurang paham. Nah, kalau untuk dari total inventory carrying cost-nya itu dia hasil dari penjumlahan ending inventory. Nah, penjumlahannya itu hanya sampai O9. Kenapa sampai O9? Dikarenakan emang di Desembernya itu minus. Jadi kalau misalkan ada di ending inventory, ada misalkan di bulan Maret atau April itu minus, itu tidak boleh dimasukkan karena emang nilainya 0 aja kayak gitu.
terus dikali 10, dikali B10, berarti dikali 3.750. Begitu, nanti hasilnya bakal ada jadi 7 juta sekian. Nah, kalau untuk ini dari penjumlahan E4, penjumlahan dari E4 sampai P4 ya. Nah, kenapa dijumlahin semua agar emang dari tiap bulannya itu berjumlah kayak gitu sih. Nah, kalau untuk ini kenapa harus pakai count itu saya kurang paham juga sih Bang. Kayak gitu. Terus total back order juga di hasil dari penjumlahan E10 sampai dengan P10 dikali B7. Dikali B7 30 juta. 30.000. Terus untuk ininya udah. Ke slide yang atas aja nggak apa-apa ditampilin sambil ditampilin. Oh iya Bang. Nah, udah. Nah, kenapa saya minta teman-teman terutama yang ngerjain Excel tuh ngejelasin dulu, karena saya tuh nggak mau kalian itu cuma jadi mesin untuk ngeling-link aja gitu. Kalian tahu ini tuh dari sini, segala macam ditambah ini. Itu kalian itu kan mahasiswa udah kuliah, jadi pemahamannya bukan ini dapat dari mana, ini dapat dari mana. Mute bentar aja. Nah, oke. Gak apa-apa ya kalau tadi yang belum tahu, mungkin saya jelaskan ya. Nah, mix strategi itu tadi siapa yang bilang pertama ya? Ini adalah gabungan dari chess strategi dan juga level strategi. Nah, pengertian chess strategi dan level strategi teman-teman bisa baca sendiri aja. Mungkin saya jelaskan sedikit di bagian yang tadi Malik jelaskan ya. Regular worker itu didapatkan berdasarkan jumlah mesin yang ada. Jadi asumsinya adalah satu orang megang satu mesin. Itu betul yang tadi diutarakan. Nah, kemudian sebelum cover time, kita ke demand forecasting dulu. Demand forecasting itu adalah nilai produk per bulan yang kita ramalkan sebelumnya. Ini saya nggak tahu ini datanya nge-link ke modul sebelumnya atau tidak, tapi demand forecasting ini adalah data yang telah diproyeksikan pada bulan-bulan ini. Jadi perkiraannya segini. Nah, produksi ini adalah produksi yang dikeluarkan oleh PT PTI dalam setiap bulan. Nah, nilainya itu adalah sama karena kita menggunakan mix strategi. Beda nilainya kalau menggunakan chess strategi, ini beda-beda. Nah, kebijakannya kayak gitu. Kalau mix strategi itu dia meratakan produksi dan juga regular workernya diratakan, disamakan gitu. Nah, kemudian begin inventory. Begin inventory adalah jumlah inventory atau barang yang disimpan di gudang pada saat pertama atau di bulan pertama gitu tuh. Di awal Januari itu bikin inventory-nya 20, ada di gudang tuh 20 biji gitu tuh, 20 barang. Di Februari itu ada 337 barang, di Maret 266. Itu awalnya begitu. Ending inventory adalah kalau tadi begin di awal berarti ending itu di akhir. Di akhir Januari itu sisa segini nih 337. Nah, tujuan kita kan namanya produksi itu kita memenuhi keinginan customer kan. Nah, keinginan customer itu sebanyak 1935. Sedangkan produksi kita tuh cuma 1896. Makanya kan kita kekurangan. Tapi di gudang masih ada nih 20. Tetap aja 1896 tambah 20 kan tetap aja kurang. Kurang dari 1935. Gitu ya. Nah, maka karena kurang tersebut kita melakukan overtime atau lembur. Jadi kita instruksikan karyawan untuk lembur. Nah, kebijakan lembur itu nggak bisa separuh-separuh dalam kasus ini. Jadi kebijakan lembur itu harus 396 unit. 396 unit per bulan. Nah, 396 unit per bulan itu dapat dari mana? Dapat dari yang
tabel-tabel yang tadi dijelaskan di sebelah kiri gitu. Jadi setiap kekurangan ada overtime dan overtime-nya harus 396 unit. Nah, gitu. Nah, bagaimana kasusnya kalau yang paling terakhir itu dia nggak overtime tapi ending inventory-nya negatif. Artinya negatif itu berarti ya nggak ada barangnya gitu kan. Kan nggak ada penyimpanan tapi barangnya negatif. Ini ya berarti barangnya itu nggak ada, 0. Maka kita kehilangan sebetulnya 697 barang yang bisa kita jual. Makanya timbul biaya back order atau kehilangan penjualan. Nah, 697 itu dikali dengan biaya back order. Makanya muncul total back order cost. Gitu. Total inventory carrying cost itu didapat dari ending inventory ya kalau di situ ya. Ya nggak malingnya? Ya nggak? Total inventory carrying cost itu. Yang ini Bang. Itu yang total inventory carrying Iya, cost. dari ABS P9. Dari ending inventory-nya. Ya. Nah, yaudah. Total regular payroll cost itu payroll itu ya gaji karyawan gitu. Maka coba diklik rumusnya apa itu di situ. Nah, total regular payroll cost itu sum dari apa itu? E4 ke P4 ya. E4 itu regular worker sampai Desember itu 24 dikali dengan B4. B4 ya berarti ini kan gaji karyawannya 3 juta per bulan. Makanya gaji karyawannya totalnya segitu, 864 juta. Sedangkan biaya overtime yang muncul ketika kita kekurangan produksi tadi itu segitu 633 juta ya. Itu gara-gara kita kekurangan produksi. Nah, sedangkan biaya back order yang tadi saya jelaskan. Gitu sih. Nah, mungkin selanjutnya ini Zoom-nya tinggal berapa menit ya? Tinggal 4 menit. Enggak apa-apa. Tinggal 4 lanjut. menit lagi Bang. Dilanjut ke agak ke bawah dikit nggak apa-apa, saya jelaskan dikit yang chess strategi sama level strategi. Nih, pada dasarnya kalau chess strategi, kalau level strategi itu dia yang berubah atau yang dimainkan adalah inventory-nya. Tuh ya. Inventory-nya berubah, kan nilainya nggak tetap ya. Tapi produksinya tetap. Yang dia mainkan adalah inventory. Jadi inventory itu naik turun. Apa namanya, barang yang disimpan di gudang. Makanya dia inventory carrying cost-nya itu lebih besar daripada strategi yang di atas-atasnya. Gitu. Kalau yang atasnya, kalau yang chess strategi, coba di scroll ke atas dikit. Nge-lag ya? Maliknya nge-lag ya? Bang, boleh nanya nggak Bang? Bentar, Bang. Boleh. Laptopnya lobet. Kalau pengen nanya, dipotong aja saya. Mau nanya tentang ini Bang, level strategi. Kan itu kalau nggak salah tadi di kelompoknya Malik, si regular workers-nya yang awal itu, available workers-nya kalau nggak salah 24 ya Bang. Nah, ini kan di level strategi dia pakainya 29 worker kan Bang. Itu kenapa nggak ada hiring-nya Bang? Dari worker awal, nggak ada cost hiring-nya Bang? Iya, karena kan kebijakan level strategi itu dia mempertahankan jumlah pekerja dan juga jumlah produksinya tetap. Jadi tergantung kebijakan yang kita ambil sih. Oh, berarti nggak ada kaitannya sama yang awal tadi 24 jadi 29 gitu Bang? Nggak ada hiring 5 orang gitu? Nggak ada kalau di sini. Gitu. Itu Oke, kalau secara umum. Oke. Malik udah bisa jalan belum? Udah bisa Bang. Ya lanjut aja ke disagregasi. Terus temennya Malik yang bantuin tadi siapa? Yang ngerjain Excel juga sama Malik. Jelasin Iya yang Bang, bagian Hilal agregasi. Bang. Disagregasi. Ya, Hilal. Dijelasin Bang ini. Iya.
Bentar Bang. Kamu yang ngerjain kan? Ya Bang. Untuk disagregasinya yang pertama di situ ada tabel produksi tahun 2021 itu ngaling ke input dari data given, terus tabel demand 2020 juga ngaling dari input. Setelah Ngeling itu kemana tadi? Yang 1935 nggak ngeling ke data input kali ya? E6 itu apa itu? Bukan data input kali itu. yang mana Bang? Itu yang disagregasi produk family 1935. Oh iya. Itu Oh ngeling iya kemana? Bang. E6 tuh ya? Yang E6 ya. Maksudnya ke situ Bang, saya ngelingnya ke mixed strategi. Ya sama aja Maaf, kan ya Bang. itu ya? Ya sama. Heeh. Dia izin lanjut ya Bang ya. Terus di situ ada demand juga. Itu dari input juga. Terus di situ ada perhitungan persentase. Di situ ada waktu proses, itu tuh total dari waktu proses seluruh stasiun untuk produksi AIOREC. Nah, di situ tuh selanjutnya ada konversi juga. Konversi di situ tuh didapat dari kan itu konversi untuk AIOREC. Jadi waktu proses AIOREC dibagi waktu proses inodentable. Kenapa dibagi waktu proses inodentable? Karena waktu proses inodentable itu yang paling besar. Udah saya jadiin itu lagi kan. Post lagi. Ini dilanjut aja Bang. Ya dilanjut aja sama Hilal ya tadi. Ya Bang, siap. Nah, tadi kan dari konversi itu didapat dari waktu proses AIOREC dibagi inodentable. Ini dibagi inodentable karena waktu proses inodentable itu paling besar. Nah, setelah itu ada demand bulan Januari tahun 2020 itu didapat dari faktor konversian tadi dikali sama demand 2020. Jadi dari demand yang atas tuh dikonversi ke yang di sini dikaliin dengan konversi dari produk AIOREC. Begitu juga untuk produk bitable dan inodentable. Jadi dari tabel demand yang di atas dikonversi untuk di tabel yang di sini yang demand 2020. Setelah semuanya tiap bulannya dikonversi, kemudian ditotalin. Setelah ditotalin dari tiap produk AIOREC tiap bulannya ditotalin, produk bitable tiap bulannya ditotalin, dan inodentable juga tiap bulannya ditotalin. Setelah itu dari ketiga produk itu tuh totalnya tuh ditotalin kembali untuk mencari persentase dari setiap produk tersebut untuk dilakukan disagregasi.
Nah, ini kan udah dapat nih persentasenya dari hasil total produk tiap bulannya dibagi total seluruh produknya. Nah, setelah persentasenya didapat, kemudian bisa dilakukan disagregasi untuk bulan Januari sampai bulan Desember. Jadi dari hasil agregasi yang di atas tuh sekarang bisa dilakukan disagregasi untuk setiap produknya dan setiap bulannya. Rumusnya tuh dengan produk family yang di atas dibagi dengan persentase setiap produknya. Jadi sebagai contoh ini produk Ayorek, produksinya di sini itu 1935 dikali dengan persentase produknya yaitu 29,15%. Nah, didapatlah hasil disagregasi produksi pada tahun 2021. Begitu pula untuk Bitable dan Inodentable. Mungkin itu penjelasannya, Bang. Oke. Hilal ngerti nggak sih sebenarnya fungsi disagregasi itu intinya nyari apa? Nyari kan ini asalnya itu ya Bang ya produk family. Produk family itu jadi total dari seluruh produk dari Ayorek, Bitable dan Inodentable nih. Terus disagregasi itu untuk mencari si jumlah setiap produknya dari total produk family tersebut, Bang. Oke. Itu ya kurang lebih udah tepat ya. Jadi disagregasi itu tuh untuk memecah produk family atau yang sebelumnya kita agregasi atau kita gabung, kita pecah sebetulnya sebulan itu di bulan Januari Ayorek-nya berapa, Bitable-nya berapa, Inodentable-nya berapa. Nah, teknik disagregasi ini ada beberapa yang kita pakai di praktikum ini. Tekniknya namanya teknik persentase. Dia menggunakan konversi waktu proses setiap produknya dan juga persentase. Karena dia namanya teknik persentase. Teknik disagregasi lain tuh ada Hex and Bitran, ada mil atau apa gitu ya. Teman-teman yang ambil PP produksi kan pasti disuruh bikin ini sama Bu Yus ya, kalau nggak salah sih dulu. Gitu ya. Dan kalau udah bisa dilanjut ya. Kalau udah ketemu disagregasi ke RCCP-nya, balik lagi berarti yang jelasin ya. Ini untuk yang jelasin Excel malam ini cukup kelompok A aja ya. Nanti modul selanjutnya gantian kelompok B, modul selanjutnya gantian kelompok H gitu. Itu aja ya kali ya. Nah udah, coba dijelaskan itu Malik RCCP. RCCP paham nggak Malik ini fungsinya buat apaan? Izin jawab Bang, kalau yang saya tahu itu RCCP untuk menentukan waktu prosesnya nggak sih Bang? Yang mana yang lebih baik? Enggak. Ya udah dijelasin aja kayak yang Malik tahu apa di perhitungan ini. Baik Bang, izin jawab yang saya tahu aja ya Bang. Izin jelasin. Kamu buat kan yang ini? Buat nggak? Saya buatnya yang ininya Bang, yang RCCP yang kedua sih. Ya sebenarnya kan ngerjainnya sama aja kan? Iya, sama. Cuman bedanya emang menghilangkan status stasiun aja sih. Ya. Ya coba dijelaskan. Ya Bang, izin jelasin. Kalau misalkan untuk di waktu prosesnya ini kan dia nge-link ke input D109 sampai 109. Berarti dia nge-link ke D109. Yaitu kamu baca aja nama tabelnya itu. Tabel di atasnya kan waktu proses. Waktu proses berarti. Yang nggak usah nge-link kemana juga udah pada tahu kan? Nggak usah. Iya. Ya. Oke. Jadi untuk di stasiun pengukuran ini dia nge-linknya ke waktu proses yang ada di input yang awal tadi dari data inputnya. Ini juga sama. Ini sama, dan untuk ST-nya juga season time-nya itu dia nge-link ke input L109. Apa ST tadi? ST itu apa? Season time Bang, yang saya stasiun dengar penjelasan dari stasiun time. Stasiun train. Jadi kita anggap stasiun ya. Jadi kita anggap pengukuran dan pemulahan itu satu stasiun, jadi pemotongan itu satu stasiun gitu sih. Gitu.
Udah dilanjut Malik. Izin jelasin juga ya Bang. Lanjut. Saya kurang paham sih Bang, ini maksudnya kayak untuk apanya gitu sih Bang. Yang paham siapa tadi? Yang ngerjain berarti ya? Hilal ya? Iya Bang, izin menjelaskan ya Bang. Ini kan ada ST. ST itu menit per unit kalau nggak salah. Tuh. Jadi dari ST itu berarti dalam 1 menit itu berapa unit yang bisa, mohon maaf, unit per menit atau menit per unit gitu Bang. Mohon maaf, saya agak lupa. Seingat saya itu. Terus udah didapat ST-nya tuh, kan ST itu didapat dari yang di input, pengolahan data yang ada di input, yaitu total rata-rata total menit. Jadi rata-rata itu Bang, pengerjaan di satu stasiun Bang. Nah, habis itu udah diketahui unit per menitnya, terus dicari proporsi. Proporsinya didapat dari ST tiap stasiun dibagi total ST-nya Bang. Nah, setelah itu saya itu didapat, kemudian cari kapasitas yang dibutuhkannya, untuk membuat produk tiap bulannya Bang. Nah, habis itu itunya didapat, kemudian bisa dicari waktu yang dibutuhkan tiap bulannya dari setiap stasiunnya Bang. Pakai rumus yang M-Word itu Bang, dari proporsi dan si kapasitas yang dibutuhkannya. Nah, habis itu tuh kan udah diketahui dari waktu yang dibutuhkan tiap stasiunnya. Nah, habis itu tuh dicari mana waktu yang melebihi kapasitasnya Bang. Nah, menggunakan conditional formatting. Jadi waktu tiap stasiun itu diblok dari seluruh bulannya sama seluruh stasiunnya. Habis itu tuh dipakai rumus tuh ditandai, jadi stasiun mana yang melebihi dari si kapasitas yang tersedia, yaitu 27720 itu Bang. Nah, habis itu tuh kan kita diketahui tuh bahwa si stasiun pengelasan tuh ternyata over capacity gitu, kapasitasnya gak cukup gitu. Jadi ditandai warna merah. Mungkin untuk CPOF-nya gitu Bang penjelasannya kurang lebih. Ya, udah itu dulu aja. Yang slide ke atas aja ditampilin. Nah, Hilal tahu nggak, atau Malik atau teman-teman yang lain, di bawah tabel Januari sampai Desember itu satuannya apa? Itu kan angka doang tuh ya. Sebenarnya itu satuannya apa sih? Menunjukkan apa itu? Ada yang tahu nggak? Izin jawab Bang, tapi kalau misalnya salah menyetrek ya Bang. Kalau menurut saya itu buat tabel yang Januari sampai Desember itu merupakan tabel waktu operasi dari mesinnya tiap bulannya gitu. Kalau menurut saya. Jadi satuannya menit. Ya, intinya satuannya itu waktu ya, menunjukkan waktu. Jadi gini teman-teman. Jadi RCCP itu kalau bahasa formal atau bahasa bukunya kan biasanya RCCP itu ada suatu metode yang digunakan untuk memvalidasi NPS atau memvalidasi
Master Production Schedule. Apakah MPS yang kita buat itu valid atau tidak? Nah, indikator valid atau tidak itu didasarkan pada kapasitas dibutuhkan sama kapasitas tersedia yang di bawah. Makanya di laporan kalian nanti itu dibikin grafik pembandingan antara kapasitas dibutuhkan sama kapasitas tersedia. Saya lihat Excel dari kelompok yang lain itu udah ada dibuatkan ya. Nah ini, itu grafiknya kan dibuat. Nah indikator ini menunjukkan bahwa kalau kapasitas yang dibutuhkan atau yang kita butuhkan untuk produksi itu lebih kecil daripada kapasitas yang tersedia, artinya MPS yang kita buat atau rencana yang kita buat itu valid dan bisa dijalankan. Gitu. Sebenarnya itu intinya sih. Kalau ini kan perhitungan-perhitungan aja gitu ya. Stasiun time itu kan tadi satuannya menit per unit ya. Ya cara bacanya ya menit per unit aja, artinya satu unit itu membutuhkan berapa menit sih di stasiun itu. Kan gitu aja sih cara bacanya berdasarkan satuannya aja. Nah, ini dibikin proporsi, kalau menurut CPO, metode CPO bikin proporsi, kemudian kapasitas dibutuhkan berapa, dicarilah matriks perkaliannya gitu ya, MMMOL gitu ya, Januari sampai Desember. Nah, udah kelihatan sekarang breakdown-nya itu Januari sampai Desember, di setiap work center atau stasiun kerja itu berapa waktunya, waktu yang dibutuhkannya berapa. Nah, udah kelihatan, baru kita cari apakah di masing-masing stasiun kerja itu ada yang melebihi kapasitas. Kan yang merah ini artinya kan tadi bahasanya kan melebihi kapasitas ya. Kapasitas yang tersedia per bulan kalau nggak salah 27.720 atau berapa gitu ya. Nah, tapi secara umum kapasitas MPS yang kita buat itu valid. Karena apa? Karena kapasitas yang dibutuhkan itu lebih rendah daripada kapasitas yang tersedia. Nah, tinggal di bagian per bulannya, di breakdown per bulan, ternyata di stasiun pengelasan itu lebih tinggi dari waktu yang tersedia. Artinya stasiun pengelasan itu nggak mampu memproduksi produk yang kita buat berdasarkan waktu yang kita punya. Makanya nanti di sheet selanjutnya itu kan di stasiun pengelasan itu kan dihilangkan. Yang kemudian nanti kita jadikan subkontrak. Gitu sih penjelasannya. Nah, kalau bola sama aja sebenarnya kan cara perhitungannya aja yang beda. Nah, nanti tugas teman-teman cari nih di analisanya kan ada ya, di analisa di laporan itu perbandingan CPOF sama bola kalau nggak salah. Itu bedanya apa? Saya agak lupa sih konten laporannya apa. Cuman perlu teman-teman paham juga sih bedanya CPOF sama bola itu apa sih bedanya. Tapi intinya kan sama-sama aja kan. Intinya itu kita mencari kapasitas yang dibutuhkan sama kapasitas yang tersedia. Gitu sih. Kalau selanjutnya ada sampai sini ada pertanyaan nggak? Bang, izin bertanya, Bang. Dan usah biji. Berarti kalau untuk interpretasinya CPOF itu gimana, Bang, cara kita menjabarkannya gitu? Soalnya masih kurang paham gitu, Bang. Soal ditanya CPOF bulan Januari gitu. Berarti yang mana yang itu, Bang? Angka mana yang diambil? Interpretasinya gitu masih bingung, Bang. Ya biasanya kalau disimpulkannya gimana dari CPOF yang udah didapatkan itu, cara menyimpulkannya gimana, Bang? Berupa valid atau tidak valid aja berarti, Bang? Atau gimana, Bang? Ya pada dasarnya kan kembali lagi ke tujuan RCCP itu, tujuannya adalah untuk memvalidasi MPS. Valid atau tidak valid ukurannya adalah kapasitas yang dibutuhkan sama kapasitas yang tersedia. Tapi secara agregat atau secara rata-rata, secara keseluruhan itu udah memenuhi gitu. Tapi ketika kita breakdown, ternyata ada nih di bagian di bulan Januari di stasiun pengelasan ada yang melebihi. Ternyata pas kita breakdown tuh pada saat itu di mesin itu di stasiun pengelasan pada saat itu nggak mampu. Tapi kalau kita rata-rata semua mesinnya itu sebenarnya cukup sih. Gitu sih interpretasinya. Cuman mesin itu aja pada saat itu yang nggak mampu memadai kapasitasnya.
Yang bola juga sama interpretasinya gitu. Terus Bang, untuk menentukan metode mana yang lebih baik tuh indikatornya apa Bang? Nah, tugas teman-teman cari dah di jurnal tuh. Kalau saya yang jelasin semua ya saya jadi praktikan lagi. Tadi udah cukup banyak lah, nggak apa-apa itu, udah cukup banyak penjelasannya. Jadi jangan sampai nanti kelompok saya ditanya RCCP nggak tahu, ini nggak tahu, agregat planning nggak tahu, malu lah gitu kan. Gitu sih. Ini juga saya record nih, kalau mau ngelihat recording ulangnya juga nanti bisa ditonton. Ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman? Ada? Nggak ada? Bang, mau nanya lagi boleh nggak Bang? Boleh, boleh. Kalau tentang bola ini kan ada kaitannya sama labor ya Bang, sama karyawan ya Bang. Nah itu buat masukin angka dari karyawan tuh ngelingnya yang mana ya Bang? Saya masih kurang paham tuh Bang. Dari kapasitas yang dibutuhkan kan berdasarkan SAM doang dari Januari. Nah kaitannya sama labor atau sama karyawan tuh apa Bang kalau dari bola? Kalau dari definisinya atau namanya kan ada labor approach gitu. Kalau dari rumus itu nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, maksudnya kayak kalau yang saya pelajarin sih di MK-nya Buyus tuh, harusnya bola tuh sebenarnya malah lebih gampang dari RCCP, dari CPOF sih. Dia matriks doang, tinggal perkalian waktu prosesnya dikali yang bawah kan, itu jadi yang atasnya. Cuma interpretasinya, pendekatan bill of labor approach-nya itu saya juga nggak terlalu ini sih, nggak terlalu mendetail belajar itunya waktu itu. Cuman kalau teman-teman mau bahas itu di laporan, diangkat aja nggak apa-apa, dengan menyertakan jurnal yang teman-teman dapat gitu. Itu sih. Nggak apa-apa ya, kalau nggak tahu ya saya bilang nggak tahu. Ya, makasih ya Bang. Kalau sheet selanjutnya isinya apa itu? Oh itu input ya? Ini yang perbaikannya Bang. Ya pada saya kan kalau input kan ya tadi keputusannya kan kita hilangin stasiun pengelasan karena kapasitasnya nggak mencukupi gitu ya. Nah makanya kita agregat planning ulang, kurang lebih sama sih lah, agregat planning ulang. Coba ke AP2, AP2 bedanya apa? Izin jawab Bang. Kalau yang untuk AP2 itu kan yang emang awalnya itu di level strateginya itu untuk subcontracting cost-nya itu nggak dicari. Kalau misalkan di sini itu dicari sih Bang. Nah, ada yang tahu nggak nih subkontraknya kenapa dicari? Kenapa? Kalau dari tutorial di YouTube itu dijelasin nggak sama si Mas Aldi itu? Videonya juga kurang ini ya, kurang jelas ya. Itunya, soundnya. Untuk suaranya sih kurang jelas sih Bang. Jadi agak bingung gitu buat nangkep. Tapi sama itu dijelasin nggak sebenarnya kenapa di AP2 itu ada subkontraknya muncul gitu? Ada yang tahu nggak kenapa? Siapa yang tahu? Anita nggak tahu? Bang boleh izin jawab, tapi nggak tahu kalau salah ya Bang. Mungkin karena tadi ada pengelasan yang di ini Bang, dihilangin ya Bang, jadinya ke subkontrak deh. Iya, betul. Karena tadi ada bagian pengelasan yang nggak cukup, makanya kita serahin ke orang lain gitu kan. Kalau dari video ada nggak ya bahasanya kalau itu kita serahkan ke CVLC Pro atau apa gitu ya? Ada Bang, dijelasin juga kalau itu. Ya karena nggak cukup gitu, kita serahkan bagian pengelasannya ke CVLC Pro untuk mereka yang produksi gitu. Makanya dia muncul subkontrak cost. Nah, yang bagian subkontrak cost yang if segala macam kan udah saya share ya kemarin videonya. Teman-teman tonton aja ya, nggak perlu saya jelasin ulang.
Sebenarnya gitu-gitu aja sih. Cara berpikirnya nggak terlalu rumit sih. Bang, izin tanya boleh? Boleh. Pas di bagian input 2 itu kan ada blok datanya itu ya Bang, yang ditandain merah. Kalau yang di pengelasan itu ditandain merah karena emang pas di RCCP-nya kan dia ngelewatin batas gitu. Tapi ada input waktu di bloknya itu di bagian kolom BT11 sampai BT12. Terus waktu di inodent table-nya juga ada blok di kolom BT12. Itu tuh kenapa di blok jadi merah gitu Bang? Oh, di video nggak dijelasin ya kenapa di blok jadi merah? Enggak Bang. Tapi teman-teman ada yang tahu nggak ini kenapa di blok jadi merah? Yang IT12 terus apalagi komponen di atasnya tuh? Izin menjawab Bang. Ya karena misalnya di BT11 kan di sebelumnya BT11 BT12 itu di input yang pertama itu ada pengelasan di situ. Jadi di BT11 BT12 juga dihapus karena di awalnya pengelasannya di situnya Bang. Yang saya lihat. Nah iya, itu. Jadi karena dia misalnya BT3 itu harus dilas, ya sekalian aja semuanya diserahin ke orang lain gitu buat di subkontrak. Kan nggak mungkin kita ngukur motong lubangnya di kita nanti ngelasnya di sana doang gitu. Dibalikin lagi ke kita. Kan repot. Makanya sekalian aja semuanya diserahin satu komponen. Maka semua komponen yang lewat stasiun pengelasan itu di subkontrak. Gitu sih. Nanti modul-modul selanjutnya ini bakal nyangkut terus nih. Komponen apa aja yang di subkontrak sama yang diproduksi sendiri itu bakal ada. Gitu sih. Gitu ya. Tadi siapa yang nanya tadi? Alia ya? Iya Bang, makasih semua Bang. Makasih juga Patih. Nah, gitu sih. Ada pertanyaan lagi nggak? Mau nanya lagi boleh nggak Bang? Boleh. Kalau untuk agregat plan Bang, itu yang dimasukin tuh data dari disagregasi, sorry Bang. Untuk yang disagregasi tuh data yang dimasukin tuh dari data agregat plan yang termurah ya Bang? Atau gimana tuh Bang? Kalau di Disagregasi. AP2 ambil yang termurah. Iya, data produknya itu Bang, AP2A. Itu Nah, ambil iya. dari yang mana Bang? Diambil dari strategi yang kita pilih. Nah, ini kan judul modulnya kan perencanaan strategi produksi ya. Jadi nanti teman-teman masih ada yang saya lihat tuh judulnya perencanaan strategi doang atau apa ya. Ini judulnya perencanaan strategi produksi. Jadi sebenarnya kita menentukan strategi mana yang kita pilih gitu. Antara level strategi, mix strategi atau chase strategi. Nah, itu. Itu pertimbangannya. Nah, secara ya paling gampang sih menentukan pertimbangan itu ya dari harganya. Dari harganya gitu kan. Mana yang paling murah yang kita ambil gitu. Maka kita baru dari strategi yang paling murah kita disagregasi nih. Sebulan kita butuh berapa? Januari, Februari segala macam gitu ya. Itu sih. Disagregasi diambil dari strategi yang kita pilih. Oke. Berarti untuk yang disagregasi satu juga kayak gitu dong Bang. Tapi yang saya lihat kayaknya beda deh Bang. Untuk AP1 itu masih pakai data yang produksi awal dari input, bukan dari data yang di ini Bang, yang paling murah. Itu gimana berarti Bang? Ya karena di RCCP itu nggak valid. Ya percuma maksudnya, ya kan? Di RCCP kan nggak valid. Jadi ya kita atur ulang lagi gitu rencananya. Jadi kita buat agregat planning lagi, baru dari yang udah valid itu kita kita disagregasi. Berarti diabaikan aja yang pertama ya Bang? Apanya? Berarti disagregasi yang pertama nggak apa-apa pakai produksi yang 2021 yang input ya Bang? Ya emang kan kalau dari video tutorial gimana? Kayak gitu ya? Ya kayak gitu Bang. Cuma yang saya bingung kenapa AP1 tuh pakai produksi input awal, kalau yang AP2 tuh pakai yang metode termurah, strategi termurah, masukin data buat disagregasinya gitu Bang. Ya kan kayak gitu sih. Kan kita tahu valid atau enggaknya karena setelah di RCCP kan.
Kan ini kan kalau dari prosedurnya kan agregat planning, disagregasi, baru RCCP gitu ya. Ya kita tahu nggak validnya di RCCP, makanya kita buat ulang lagi planningnya, kita disagregasi, kita ya udah pasti valid lah karena tadi yang dihilangin pengelasannya gitu. Itu sih. Nah, ini paling yang penting di sini tadi yang di RCCP ya. Kemarin juga udah saya jelasin sih di video ya. Di RCCP 2 coba dibuka deh. Nah, di bagian CPOF di RCCP 2 kan kemarin ada yang tanya tuh ya. Siapa ya? Saya juga lupa yang tanya siapa. Yang di bagian kapasitas dibutuhkan di CPOF itu nggak ngambil dari data input lagi. Coba diklik kapasitas dibutuhkan di CPOF. APT4 itu apa? APT4. AP2 apa AP berapa itu? Yang kamu itu tadi? APT4 ya? Iya Bang, APT4. Harusnya AP2 itu. Kemarin udah AP Bang. Iya, kemarin kan siapa yang nanya terus saya jawab itu ngelinknya nggak ke yang pertama lagi, ke AP2 terus ke yang produksi yang 1909 itu. Karena yang di AP2 itu kita ambilnya berdasarkan strategi yang dipilih kan. Iya Bang, ini juga udah ngelink ke situ sih Bang. Yang emang kapasitas dibutuhkannya juga. Jadi AP-nya itu AP2. Jadi ngelink ke yang tadi produk family di 2021 itu. Ya pokoknya gitu lah ya. Yang itu ngelinknya ke disagregasi yang sudah di AP2 gitu. Itu sih paling penjelasannya. Ada lagi yang mau ditanya kan? Untuk grafik Bang, itu bener kan pakai bar ya Bang? Pakai diagram batang kan Bang? Iya. Kalau di formatnya nggak ada ketentuan kan, maksudnya harus pakai diagram batang atau diagram apa? Berarti bebas. Iya, kalau itu bebas aja, yang penting kan ketahuan gitu. Oke. Apalagi tadi? Terus komponen yang di grafiknya itu berarti kapasitas dibutuhkan sama tersedia kan ya Bang, dibandingin aja? Iya itu aja. Itu dong. Kalau mau nanya lagi Bang, misalnya di laporan kita kontennya itu ada rumusnya gitu Bang, biar banyak kan harus ada 15 halaman. Nah, itu termasuknya ini nggak Bang, kelebihan konten nggak Bang, blacklist nggak? Apaan yang kelebihan, apa yang 15 halaman? 15 halaman di bab 2. Kalau kita nambahin rumus di CPOF gitu, kita tambahin rumus gitu. Kan di awal tuh nggak ada keterangan tuh buat harus ada rumusnya atau enggak gitu. Nah, itu ntar masuknya kelebihan konten atau enggak tuh Bang? Nggak apa-apa. Oke Bang, makasih Bang. Paling di bab 4 ya, di bab 4 tuh yang ada, kalau saya sih gini sih pahamnya, di mana kalian ada tabelnya, di mana tabel kalian itu ada rumus yang kalian kerjakan, ya kalian berikan contoh perhitungannya di bawahnya gitu. Kalau mau aman gitu aja sih. Entah itu ya baiknya sih ngikutin formatnya gitu ya. Tapi ya pada dasarnya di mana ada perhitungan yang kalian kerjakan itu kalian kasih contoh perhitungannya satu. Gitu. Entah di format laporan atau ada atau enggak. Yang penting kalian kan nggak kurang konten gitu. Kalau contoh perhitungan kurang satu itu kurang konten, blacklist. Gitu sih. Ya jangan sampai kurang konten ya. Saya nggak ngecekin lagi laporan kalian. Yang penting paling saya ngecekin aja apakah konten kalian itu ada yang kurang atau enggak sih. Masalah isi muatannya saya nggak terlalu ngecekin lagi. Paling nanti di kapan lagi ada revisi nanti saya kasih. Bang, izin tanya. Pas di bab 1 itu kan ada batasan masalah yang sama asumsi penelitian yang dari pemikiran dari kita sendiri gitu kan Bang nentuin. Kalau semisalkan itu isinya nggak sesuai sama ketetapan dari format yang asisten buat gitu Bang, itu bakal kena blacklist gak sih ke kitanya atau itu nanti jadi revisi di akhir aja gitu Bang? Gini. Di stop recording aja.
Diganti ke saya. Asumsi sama batasan ya tadi ya yang ditanyakan ya? Iya, Bang. Bentar-bentar. Oh, di ini, di hostnya ke saya lagi. Udah ya? Saya udah ngecek beberapa laporan kalian sih. Tadinya mau saya kasih tahu satu-satu apa aja yang kurang, cuman kayaknya kebanyakan deh. Makanya saya tadi japri satu, ternyata yang lain masih banyak ini, masih banyak revisi sebetulnya. Tapi yang paling penting ini kelompok berapa ini? Kelompok A ya. Ini saya spill dikit aja ya. Maksudnya yang bagian tadi itu. Nah, ini batasannya. Ini sebelum kalian nyusun ini kan nggak ada di format ya. Maksudnya kalian nentuin sendiri gitu ya. Makanya tadi kelompok A ada yang saya kasih tahu. Ini ya ini sama ini kan sama ya. Asumsinya satu mesin diperkirakan satu kerja, total kerja Iya, sama Bang. dengan total mesin. Ya, sama aja maksudnya. Nah, kalian harus paham dulu batasan masalah sama asumsi itu bedanya apa. Misalnya gini, kalau kita lomba lari gitu ya, lomba lari itu batasan masalahnya adalah misalnya lomba larinya itu 100 meter gitu. Itu batasan masalah misalnya lomba lari itu 100 meter. Nah, asumsinya itu saya berlari dengan kecepatan tetap 50 km per jam. Itu asumsi. Asumsi itu ya anggapan. Anggapan yang sebenarnya nggak gitu, tapi kita anggap aja gitu. Gitu sebenarnya sih, asumsi. Nah, kalau batasannya ya yang tadi itu. Nah, sebenarnya kalian bisa ambil banyak gitu tuh. Batasan masalah sama asumsi ini. Anggaplah ini dihapus satu ya. Ini sama. Terus software nggak bisa dijadiin batasan ya. Software kan given ya. Kalian sebenarnya bisa ngerjain pakai software apa aja kan, pakai spreadsheet bisa. Kan spreadsheet sama Excel kan ya hampir sama tapi sama-sama software gitu kan. Izin menanggapi ya, Bang. Maksudnya kenapa saya masukin softwarenya Excel doang? Itu sebagai batasan di penelitian itu tuh cuma pakai software Excel doang gitu, Bang, maksud saya mah. Iya ya, maksudnya ya yang itu dihapus aja diganti yang lain. Banyak batasan yang masih bisa masuk akal gitu menurut saya. Nah, kalau kalian lihat ya di mana ya? Kalau ini benar nih. Data produksi, demand, IO rate, B table. Penelitian di PT-PT benar. PT itu pakai titik apa enggak ya? Di KBBI pakai titik apa enggak kalau PT? Teman-teman cari ya di Google, coba cari. Nanti PT itu pakai titik apa enggak? Masalah asumsi sama batasan, kalian tuh sebetulnya bisa lihat aja di Excel-nya gitu tuh. Saya kan sebetulnya kalian bisa lihat aja yang kalian anggap tadi yang nggak tahu, ya sebenarnya itu batasan juga gitu tuh. Misalnya gini ya. Misalnya ntar saya buka nih. Nah, ini waktu proses. Waktu proses kan kalian nggak tahu nih sebenarnya dari mana sih waktu proses kan. Tahu-tahu segini aja kan. Air 1 ini segini, air di pemotongan segini. Pas kita realnya kan kalau kita memproses sesuatu atau mengerjakan sesuatu, waktunya itu kan nggak pasti kan. Bisa aja 4,4 lebih berapa, bisa aja 5 lebih berapa. Artinya apa? Artinya waktu ini sifatnya deterministik. Waktu itu given by deterministik, sifatnya pasti. Itu asumsinya. Waktu itu asumsinya deterministik. Padahal kan sebenarnya enggak kan. Kalau kita ngerjakan sesuatu, kita nyelesain nyelesain PR atau ngerjakan apa gitu kan, nggak ada waktu yang pasti selesai jam berapa jamnya gitu. Artinya kan itu deterministik. Itu bisa dijadikan asumsi gitu. Atau contoh lain apalah ya.
Banyak sih sebenarnya kalau kalian mau cari-cari di sini gitu ya. Kalau termasuk gak bang? Kayak hari Sabtu sama Minggu tuh bukan hari kerja gitu bang? Oh itu batasan. Bukan asumsi bang? Batasan. Karena emang hari kerja kan ya emang kayak gitu kan. Sabtu Minggu nggak masuk kan? Maksudnya asumsi itu yang sebenarnya nggak gitu, tapi kita anggap gitu loh. Kayak apa ya? Banyak sih sebenarnya. Kemarin saya udah list berapa sih. Ya pokoknya intinya gitu sih. Bedanya kalau asumsi itu yang sebetulnya kita anggapan ya. Asumsi itu anggapan. Yang sebetulnya nggak gitu kita anggap gitu. Tapi kalau batasan itu, nah ini misalnya mesin itu kan ini nggak apa-apa sih kalau kalian masukin juga ke setiap kelompok. Mesin itu tidak mengalami downtime saat bekerja. Nah misalkan kalian ngerjain ini mesin bubut gitu ya, kan nggak mesti mesin bubut itu normal terus setiap saat kita kerjakan kan. Bisa aja itu ada maintenance, ada apa, ada perbaikan, ada mati listrik dan sebagainya. Itu kan bisa jadi asumsi gitu. Asumsinya adalah mesin itu dalam kondisi fit dan tidak pernah mengalami downtime saat kita lakukan penelitian. Itu bisa jadi asumsi. Gitu sih. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan?